tabianil Islam, bahwa setiap anak lahir itu memiliki kecenderungan bawaan untuk menerima Islam. Ini kata Imam Nawawi. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, ya rahimahullah, beliau mengatakan bahwa makna fitrah adalah Islam. Maka bisa dikatakan bahwa setiap anak lahir itu dalam keadaan Islam, condong kepada keislaman. Ini, jadi saya ulang lagi, makna fitrah di sini maksudnya adalah setiap anak lahir itu kondisinya adalah sudah cenderung, condong untuk menerima Islam. Atau bisa dikatakan anak lahir itu kondisinya Islam. Nah, jadi betapa hebatnya anak kita, karena begitu lahir kondisinya itu sudah memiliki kecenderungan kepada sesuatu yang luar biasa, yang paling hebat, sebab tidak ada yang lebih hebat dari Islam. Maka anak kita hebat semuanya, karena lahir sudah kondisi memiliki kecenderungan kepada Islam. Nah, ternyata di dalam proses pendidikannya, ya, ada anak yang nanti sifatnya itu tidak sesuai dengan fitrahnya, menyimpang, ya, menyimpang. Ada yang malas belajar, ada yang malas ibadah, dan sebagainya. Ada yang cenderung kepada sifat-sifat orang Yahudi, cenderung kepada sifat-sifat orang Nasrani, kepada orang Majusi. Siapa yang bertanggung jawab ini? Fa'abawahu, yaitu kedua orang tuanya. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa setiap anak lahir itu sudah baik, sudah menerima Islam, sudah lurus arahnya, sudah condong kepada kebaikan. Nah, ternyata kok anak itu kok menjadi rusak. Ya, jadi asalnya baik kok menjadi rusak, menjadi condong kepada Yahudi, Nasrani atau Majusi, maka itu yang menjadi orang tuanya, yang bertanggung jawab. Nih, jadi ini makna fitrah adalah ini. Ya, jadi anak bukanlah kertas putih yang kosong, tapi anak lahir sudah memiliki isi dalam dirinya, yaitu sifat-sifat yang condong kepada kebaikan. Terus kemudian dalam sebuah hadis qudsi, ya, Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini khalaqtu ibadi hunafa, fajtalathum sayatin an dinihim. Sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, hanif. Hanif itu condong kepada tauhid, condong kepada Islam. Ya, kemudian setan-setanlah yang menyesatkan mereka dari agamanya. Jadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan orang tua itu ternyata asal muasalnya adalah dari hasutan, dari bisikan, dari godaan setan, ya, yang berusaha menggelincirkan anak manusia yang sudah fitrah itu agar tersesat, agar menyimpang dari agamanya. Dan itu ternyata dilakukan setan sejak Nabi Adam alaihissalam, ya, berusaha untuk menggoda manusia sejak Nabi Adam alaihissalam. Ini sampai saat ini. Nah, ini kondisi anak kita. Jadi anak kita lahir dalam keadaan fitrah, lurus, condong kepada kebaikan, kondisinya sudah hebat. Ya. Namun ternyata dalam perkembangannya ada setan yang menggoda, ya, anak manusia itu sehingga menyimpang dari fitrahnya. Nah, inilah hakikat anak manusia. Sehingga mereka lahir bukan kertas putih yang kosong. Nah, terus kemudian apa kehebatan anak-anak kita? Ya, tadi disebutkan secara global fitrah. Ya, sebenarnya fitrah yang dimiliki anak itu apa saja sehingga kita itu dalam mendidik anak-anak kita tepat sesuai dengan fitrahnya, tidak sampai melukai fitrahnya. Yang pertama, ya, anak kita lahir dalam keadaan fitrah, yaitu karakter-karakter yang sudah dimiliki anak sejak lahir. Itu yang pertama adalah karakter iman. Buktinya di sebuah ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 172, Allah SWT berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian atas jiwa-jiwa mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Qalu, maka mereka, yaitu calon-calon janin, ya, mengatakan bala, benar wahai
Tuhanku, engkau adalah Rob kami, engkau adalah Tuhan kami. Syahidna dan kami telah bersaksi. Kami telah bersahadat. Nah, ini menandakan bahwa ya setiap anak ya menandakan bahwa setiap anak lahir sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nas, ini dalil, dan ini adalah sebuah kebenaran, dan ini adalah hak. Jadi secara asal ya anak lahir memiliki karakter keimanan itu pada asalnya anak itu mencintai ibadah. Anak itu mencintai agama Islam, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya. Ini semua anak tanpa kecuali kullu mauludin. Lah kok ternyata ada anak kok malas sholat, malas beribadah, ya. Kalau diceritakan tentang kebesaran Allah dia nggak begitu tertarik. Ini berarti tidak sesuai dengan fitrahnya, ada penyimpangan. Nah, terus siapa yang bertanggung jawab? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Karena asalnya anak kita sudah hebat, sudah beriman kepada Allah. Tapi kenapa menyimpang? Mungkin karena salah didik. Walaupun orang tua niatnya mendidik itu baik, tapi niat saja tidak cukup. Harus dengan metode yang benar. Ini mungkin bisa jadi metodenya kurang tepat. Sehingga anak terlukai fitrahnya. Yang tadinya mencintai ibadah, mencintai sholat, ternyata pada waktunya diperintah sholat, malah dia nggak mau sholat. Bisa jadi sebelum 7 tahun, ya sebelum diperintah sholat itu, ada sesuatu yang melukai fitrahnya. Walaupun mungkin itu dinamakan pendidikan, tapi kalau pendidikan tidak tepat bisa melukai fitrah yang asalnya adalah dia cinta ibadah, ternyata benci ibadah. Nah ini berarti bisa kita katakan bahwa segala sesuatu yang muncul pada diri anak terkait dengan kemalasan dia, tentang penyimpangan dia terkait dengan masalah keimanan, masalah ibadah, maka yang bertanggung jawab adalah kedua orang tuanya. Ini. Nah, makanya kita harus memahami ini, bahwa secara asal anak kita cinta kepada Allah, cinta ibadah. Maka jangan tergesa-gesa menyalahkan anak. Ketika anak itu tidak mau sholat, ya, yang disalahkan anaknya saja. Bisa jadi metode pendidikan yang orang tua berikan itu tidak tepat, ya, tidak tepat, sehingga fitrahnya terlukai. Ini kehebatan anak kita yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ya, bahwa setiap anak lahir itu memiliki karakter belajar. Sudah ada sifat-sifat dalam diri anak bahwa dia itu pembelajar yang tangguh. Perhatikan Bapak Ibu semua terhadap anak-anak kita. Ketika anak kita lahir, ya, maka yang bisa dilakukan anak kita itu cuma berbaring dan menangis. Itu saja yang dilakukan, berbaring dan menangis. Dia ingin mengambil sesuatu, nggak bisa mengambil, hanya bisa berbaring saja dan mungkin nggak bisa bicara, akhirnya menangis. Ketika digigit nyamuk dia menangis, ketika lapar dia menangis, ketika buang air dia menangis. Itu yang bisa dilakukan anak kecil. Tetapi perhatikan 2 tahun kemudian, ya, anak-anak kita bisa berjalan dan bisa bicara. Padahal kalau kita pikir lebih dalam, kita tidak melatih anak kita khusus dengan pelatih-pelatih untuk melatih berjalannya bayi. Kita juga tidak mengkursuskan anak kita di sebuah lembaga kursus bahasa. Tapi kenapa anak kita bisa berbicara? Ya, padahal kita juga tidak sengaja membuat jadwal. Nah, ini umurmu sudah 1,5 tahun, berarti nanti sore ya jam 4 jadwalmu adalah belajar bahasa. Tidak. Atau mungkin nanti sore jadwalmu ya jam 4 adalah belajar berjalan atau belajar merangkak. Tidak pernah kita membuat jadwal seperti itu. Tapi ternyata anak-anak kita bisa berjalan ya tanpa kita melatih dengan serius, dan anak-anak kita bisa bicara. Mengapa demikian? Karena setiap anak itu adalah pembelajar yang tangguh. Ini asalnya. Sebab setiap anak lahir itu dikaruniai oleh Allah SWT sifat al-fudul, yaitu rasa ingin tahu atau intellectual curiosity, banyak bertanya, penasaran, itu bawaan anak. Ya,
tidak ada anak yang menyerah ya untuk merangkak seumur hidup ya. Karena apa? Gara-gara ketika berjalan itu susah banget, sering jatuh. Tidak ada. Karena setiap anak adalah pembelajar yang tangguh. Nah, kemudian di ayat-ayat Al-Quran juga banyak disebutkan yas'alunaka anil ahillah, yang mereka bertanya tentang bulan sabit. Yas'alunaka anil ruh, mereka bertanya tentang ruh. Yas'alunaka anil jibal, mereka bertanya tentang gunung-gunung. Nah, pertanyaan ini menunjukkan fitrah. Ini menunjukkan fitrah, dan itu bawaan dari lahir. Rasa ingin tahu. Nah, akhirnya karena setiap anak itu pembelajar yang tangguh secara asalnya, maka kok ada anak setelah sekolah kok malah susah belajar. Nah, kita jangan tergesa-gesa menyalahkan anak, karena anak itu asalnya mereka pembelajar semua. Kenapa setelah sekolah kok justru malah malas belajar? Padahal dulu sebelum sekolah dia juga bisa belajar bicara sendiri, dia juga bisa belajar berjalan sendiri. Mulai dari merangkak, kemudian berdiri sampai bisa berjalan. Tapi justru kenapa kok setelah sekolah menjadi malas belajar? Nah, itu bisa jadi karena metode yang diberikan itu tidak sesuai dengan usia anak, tidak sesuai dengan fitrahnya, sehingga fitrahnya terlukai. Ini jadi kalau ada anak-anak kita yang malas belajar, maka jangan tergesa-gesa menyalahkannya. Kita introspeksi diri, jangan-jangan metode pendidikan yang diterapkan kepada anak-anak kita melukai fitrah belajarnya atau karakter belajarnya, sehingga anak menjadi malas belajar. Ini kehebatan yang kedua. Jadi semua anak itu adalah beriman kepada Allah sejak lahir dan pembelajar yang tangguh. Tetapi perlu diketahui Bapak Ibu semua, di samping semua anak itu pembelajar yang tangguh, tapi ternyata masing-masing anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nih, ada anak yang ketika belajar itu sukanya itu memperhatikan gurunya. Sampai gerak bibir gurunya diperhatikan dengan detail. Ya. Gurunya bergerak kemana diikuti terus. Ada yang demikian cara belajarnya. Ada juga murid atau anak yang ketika belajar itu sambil tiduran. Tetapi kalau ditanya, dia bisa menjawab. Ternyata dia mendengarkan. Ada juga anak yang gaya belajarnya itu, kalau suruh duduk lama, dia nggak betah. Pengennya bergerak, jalan-jalan, berkali-kali izin ke belakang, bermacam-macam alasan, pokoknya dia pengennya bergerak. Nah, inilah keunikan mereka. Kita tidak boleh menyamaratakan tentang gaya belajar ini, karena mereka unik. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kemudian Allah menjadikan pada diri kalian yaitu pendengaran, ya, asam wal basar, penglihatan, wal fuad, ya, afidah, itu adalah mata hati. Ya, maka dengan 3 indera ini, ya, yaitu pendengaran, penglihatan, dan indera perasaan hati, muncullah 3 gaya belajar. Yang pertama gaya belajar mendengar, yang kedua gaya belajar melihat, yang ketiga adalah gaya belajar merasakan. Gaya belajar mendengar, yaitu asam, itu adalah gaya belajar anak cenderung banyak menggunakan pendengaran untuk menyerap ilmu. Jadi anak yang seperti ini yang penting telinganya mendengar. Masalah pandangan mata dia nggak peduli, maka anak yang seperti ini seringnya itu kadangkala kalau diterangkan tidak melihat gurunya. Dia mungkin memandang ke arah yang lain. Ya. Yang penting telinganya mendengar. Hanya saja kadangkala guru itu tidak terima atau menganggap anak ini dianggap tidak memperhatikan. Nah, kadang-kadang dilempar sama kapur, ayo perhatikan, padahal dalam hati anak ini saya sudah memperhatikan. Dipaksa untuk memperhatikan gurunya dengan melihat, akhirnya konsentrasi mendengarnya terpecah. Ya, yang tadinya dia bisa menerima pelajaran dengan baik dengan telinganya, dengan mendengar, ternyata disuruh untuk memperhatikan dengan matanya. Akhirnya
penyerapan pelajarannya menjadi berkurang. Tapi gurunya senang karena merasa diperhatikan. Ini. Terus yang kedua adalah gaya belajar al-basor, yaitu melihat. Ini anak yang sering disebutkan anak patuh, ya. Selalu memperhatikan gurunya. Kalau duduk senangnya di depan, ya kalau di belakang karena tidak bisa melihat gurunya dengan jelas. Sebab dia akan nyaman menerima ilmu atau pelajaran itu dengan melihat. Ini. Nah, makanya dengan melihat itu guru senang sekali. Oh, ini anak pintar karena memperhatikan terus walaupun dia nggak paham, tapi gurunya senang. Nih. Nah, ini jangan sampai terjadi demikian. Terus gaya belajar yang ketiga yaitu dengan al-fuad, yaitu merasakan. Nah, untuk merasakan sesuatu maka dia butuh banyak bergerak dan banyak menyentuh. Ya, kalau dalam ilmu psikologi disebut dengan gaya belajar kinestetik, yaitu anak banyak bergerak. Aktifnya luar biasa sampai orang tuanya pontang-panting untuk mendampinginya. Nah, ada 3 gaya ini, masing-masing anak bisa dominan salah satu di antara 3. Bisa memiliki 2 yang dominan atau 3-tiganya. Nih, jadi relatif dan kadarnya berbeda-beda. Maka bisa kita katakan bahwa ketiga gaya belajar itu beda-beda, tapi semuanya hebat. Kita nggak boleh mengatakan yang gaya belajarnya paling bagus adalah yang visual, tidak. Ya, auditori pun juga hebat, dan yang kinestetik yang tidak betah duduk lama, yang bergerak terus, yang anaknya usil terus, itu pun juga hebat. Karena itulah gaya belajarnya. Nah, maka orang tua dan para pendidik itu harus memahami tentang gaya belajar ini sehingga tahu kondisi masing-masing murid-muridnya atau anak-anaknya. Oh, ternyata anakku yang satu ini kinestetik, makanya geraknya banyak. Harus paham. Jangan kemudian dipaksakan kamu seperti kakakmu itu loh yang duduk tenang, selalu membaca. Yang kakaknya gaya belajarnya melihat atau visual. Nah, sedangkan yang kinestetik nggak bisa dia dipaksakan seperti anak visual. Nah, ini kadang-kala orang tua itu membanding-bandingkan, padahal gaya belajar mereka itu unik dan itu bawaan lahir dan tidak berubah sampai akhir hidupnya. Ini perlu dipahami oleh semua orang tua dan para pendidik. Nah, ini tentang karakter belajar. Jadi semua anak itu pembelajar yang tangguh, tetapi ternyata gaya belajar mereka itu berbeda-beda. Dan itu harus kita gali, harus kita pahami, dan harus kita kenal pada masing-masing anak kita. Sehingga kita tepat dalam mendidik dan mengajarkan mereka. Terus kemudian yang ketiga, ya, yaitu kehebatan anak kita bahwa setiap anak kita lahir itu memiliki karakter bakat. Ya, setiap anak kita yang lahir memiliki karakter bakat. Ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullu ya'malu ala sakilati farabbukum a'lamu biman huwa ada sabila." Katakanlah Muhammad, ya setiap orang itu akan berbuat, ya akan beramal sesuai dengan sakilahnya. Sakilah. Nih. Maka Rabb kalian yang lebih tahu siapa yang paling benar jalannya. Nah, sakilah di sini dimaknai, ya, di dalam tafsir Al-Qurtubi itu sebagai jibilah atau jablah. Yang mananya adalah tabiat, dan tabiat yang unik ini namanya adalah bakat pembawaan. Maka dengan karakter ini itu menjadikan setiap anak kita itu very special and limited edition. Anak kita berbeda-beda dengan adanya bakat ini. Kayak gaya belajar tadi juga berbeda, tapi semangat belajarnya semua anak punya. Tapi kalau sudah bicara tentang karakter bakat ini, maka setiap anak itu unik. Tidak ada anak yang sama terkait dengan bakat ini. Walaupun mereka lahir kembar, ya tidak ada anak yang sama. Tetap mereka akan berbeda. Ya inilah yang harus orang tua pahami, kenali tentang bakat anak-anaknya. Ini. Jadi tidak ada anak yang tidak berbakat. Semua anak itu memiliki bakat. Hanya bakatnya berbeda-beda. Maka jangan disamaratakan tentang bakat anak ini. Bapak Ibu mungkin punya anak 3, punya anak 2, atau punya anak 5. Perhatikan, tidak ada yang sifatnya sama di antara semua anak-anak kita. Itu menandakan bahwa karakter bakat mereka itu unik. Itu yang harus kita gali. Sehingga kita menemukan potensi hebatnya, itulah yang akan kita kuatkan. Kelak dia di muka bumi ini, di peradaban ini berperan seperti apa, sebagai apa. Itu sesuai dengan bakatnya. Maka antara lain yang patut kita gali pada diri anak-anak kita, yang pertama adalah gaya belajar tadi untuk meningkatkan kemampuan belajarnya.
Yang kedua yang perlu kita gali adalah tentang bakat anak-anak kita. Ini unik. Nah, ini unik. Nah, terus bagaimana kita menggali bakat anak-anak kita? Ya, apakah harus datang kepada ahli bakat atau tukang bakat? Tidak harus. Sejatinya yang paling tahu tentang bakat anak itu adalah orang tuanya sendiri. Ini orang tuanya sendiri yang paling tahu. Jadi sebenarnya pendidikan itu mudah. Ya, sebagaimana agama ini juga mudah karena pendidikan masuk dalam agama. Ya, Nabi SAW bersabda, "Inna dina yusrun wa may yusaddad dina ahadukum illa ghalabah." Sesungguhnya agama itu mudah. Ya, dan barang siapa yang berlebih-lebihan dalam agama ini, maka dia akan terkalahkan, dia akan bosan, dia akan kelelahan, dia akan jenuh dan sebagainya. Ini. Nah, maka kalau kita merasakan bahwa dalam mendidik anak kita, termasuk juga dalam mengenal bakat anak kita kok sulit sekali, berarti mungkin kita termasuk orang yang berlebih-lebihan ya di dalam mendidik anak, sehingga merasa kesulitan sebagaimana dalil hadis tadi, ya. Wa may yusaddadina ahadukum ila ghalabah, barang siapa yang terlalu berlebih-lebihan ya dalam agama yang sejatinya mudah ini, maka dia akan terkalahkan, akan mengalami kesulitan. Jadi salah satu tanda bahwa pendidikan kita itu sudah pada tracknya, salah satunya adalah bahwa kita merasakan kemudahan, kita enjoy, kita bisa relax ya dalam mendidik anak-anak kita. Itu salah satu tanda ya dari tanda-tanda tentang benarnya dalam mendidik anak ini. Nah, termasuk dalam pemetaan bakat ini, sejatinya memetakan bakat itu mudah, tidak harus pakai mesin, ya tidak harus pakai kuesioner, cukup perhatikan tingkah laku anak-anak kita. Bahkan kita bisa menggali bakat anak-anak kita dari apa? Dari kenakalan-kenakalan mereka. Contoh yang sederhana, kita sudah berpegangan bahwa semua anak hebat. Ada anak yang senangnya itu bongkar-bongkar mainan. Ya, dia bilang sama ibunya, "Ibu, aku pengen mainan itu, Bu." Ibunya melihat dalam hati mengatakan, "Wah, mahal banget. Ini aja anak ya yang besar ya." Maksudnya ibunya dicarikan yang lebih murah, yang bentuknya besar. Anaknya nggak mau, karena mungkin mainan mobil-mobilan yang diinginkan itu unik, ada pintunya dan sebagainya, bisa buka sendiri dan sebagainya. Sehingga anak itu tertarik. Kalau sudah anak tertarik, nggak peduli harganya berapa. Akhirnya dibelikan oleh ibunya, walaupun uangnya mungkin pas-pasan atau mungkin pinjam ya tetangga atau teman. Ternyata setelah sampai di rumah, dia cari obeng, bukan mobil-mobilan itu dibuat main-mainan ya atau mungkin ditaruh di tempat yang rapi. Ternyata cari obeng dan mobil itu dibongkar oleh dia. Nah, spontan ibunya marah. Kamu itu gimana sih? Anak tidak bisa merawat barang, dibelikan mobil mahal-mahal malah dirusak. Padahal di dalam diri anak ini dalam hatinya mengatakan, aku ini sedang belajar, aku beli mobil itu karena aku penasaran, ingin tahu kok bisa pintunya membuka sendiri itu ada apa. Sebenarnya menjadi itu bisa membongkar. Kemudian yang kedua, dia di Ahmad
minta tolong ini bagaimana biar rasa malu anak saya hilang. Ya, orang tua segera selalu mengatakan itu kenakalan, pada sejatinya malu itu adalah bakat. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa dengan sifat malu salah seorang sahabat Nabi itu menjadi mulia karena sifat malunya, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Ya, Nabi bersabda ya tentang masalah bakat ini, arhamu umati bi umati Abu Bakrin. Umatku yang paling penyayang, lembut, halus itu adalah Abu Bakar. Ini, jadi bakat Abu Bakar adalah ar-rahmah. Ini penyayang. Kemudian wasaduhum fi amrillahi Umar. Jadi yang paling tegas dari umatku ini terhadap agama Islam ini yaitu Umar. Paling tegas. Ini. Nah, karena ketegasannya yaitu itu tegas itu termasuk saja'ah keberanian ya. Itu sampai-sampai setan aja takut sama Umar bin Khattab karena menggunakan bakat yang tegas tadi. Kemudian beliau juga bersabda, wa asaduhum hayaan Utsman. Yang paling pemalu itu Utsman. Ya. Nah, dengan bakatnya pemalu Utsman ini, ya, dengan bakatnya pemalu Utsman ini, Utsman menjadi mulia, ya. Bahkan Utsman bin Affan karena sifat malunya sampai-sampai malaikat pun juga malu. Ya, Nabi juga bersabda, apakah aku tidak malu kepada Utsman? Yang malaikat saja malu kepada Utsman. Ini. Ya, malaikat saja malu kepada Utsman. Nah, maka sifat malu itu kita gali sisi positifnya. Ya, kita gali sisi positifnya. Ya. Jadi kita jangan terus kemudian segera mengatakan itu nakal. Nah, terus kira-kira dengan sifat malu itu kelak menjadi apa? Anak-anak kita, padahal pemalu insya Allah nggak sukses kalau kebanyakan orang mengatakan demikian. Sifat malu itu menandakan bahwa dirinya itu memiliki kecenderungan tidak suka banyak ketemu orang. Ya, tidak suka banyak ketemu orang. Dia lebih suka aktivitas yang sendiri. Nah, apa aktivitas sendiri yang kira-kira bisa bermanfaat bagi dia? Ya bisa jadi kelak dia menjadi seorang ilmuwan, menjadi peneliti di laboratorium. Kalau laki-laki mungkin bisa belajar tentang ilmu hadis, yang meneliti hadis-hadis, yang mana aktivitasnya tidak banyak ketemu orang. Ya. Ada anak yang senangnya coret-coret, sampai tembok itu warnanya entah warnanya seperti apa gitu. Ya. Begitu dicat dengan cat yang baru, dengan yang mahal apapun catnya, 1 hari 2 hari ada tulisan lagi di situ. Spidol semua warnanya itu ada di situ semua. Nah, kadang-kadang orang mengalami lagi bahwa demikian. Nah, kita saya nanti kecil dia coret-coret tembok. Ya, untuk mendesain, untuk menggambar sebuah gedung dan sebagainya. Nah, akhirnya bagaimana kita bisa menggali bakat? Mager itu apa? Maka menggali Ta'ala akan ketemu bakat. Sehingga ada ahli. Karena mendidik anak itu adalah kewajiban setiap orang tua dan Allah berikan amanah kepada setiap orang tua.
Nah, kalau itu sudah amanah dari Allah, maka Allah sudah memberikan bekal kepada masing-masing orang tua sehingga orang tua itu tidak tergantung kepada ahli. Nah, kalau kewajiban kalau selalu bergantung kepada ahli, ya berarti kita mungkin bisa kita katakan bahwa kita suudzon kepada Allah, bahwa Allah sepertinya tidak memberikan bekal. Padahal semua manusia, termasuk orang tua ini diberi bekal oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa fitrah mendidik. Nah, ini dan masih banyak puluhan contoh yang lain untuk menggali bakat anak-anak kita, ya, yang nanti mudah-mudahan kesempatan yang lain kita bisa membahas tentang masalah bakat ini. Ini adalah kehebatan anak kita yang ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah anak kita semuanya beriman kepada Allah, mereka mencintai ibadah, mencintai sholat asalnya. Yang kedua, mereka pembelajar yang tangguh dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga, mereka semua memiliki bakat yang hebat. Hanya bakatnya unik dan berbeda-beda. Yang keempat adalah bahwa setiap anak itu tumbuh. Mereka memiliki karakter perkembangan. Jadi, ketika mereka lahir, ya, maka ada fase 2 tahun menyusui. Ini disebut dengan fase penyusuan, ya, atau fase rodho'ah. Kemudian setelah 2 tahun sampai 7 tahun, ya, anak sudah disapih, itu adalah fase-fase pengasuhan, ya, atau fase khadonah. Ini. Terus kemudian 7 sampai 10 tahun, itu adalah fase tamyiz, 10 sampai balik itu adalah fase murahakoh. Itu ada fase-fasenya. Nah, jadi terkait dengan karakter pertumbuhan ini, setiap anak akan tumbuh sampai dewasa. Dan ternyata dalam pertumbuhan anak itu dibagi menjadi fase-fase. Mulai dari lahir sampai 2 tahun tadi disebut sebagai fase penyusuan. Ya, rodho'ah. 2 tahun sampai 7 tahun fase khadonah, pengasuhan. 7 sampai 10 namanya fase tamyiz. Ya. Kemudian 10 sampai balik fase murahakoh. Ini. Nah, di antara karakter-karakter yang disebutkan tadi itu ternyata memiliki masa emas pertumbuhan. Ya, kapan masa emas karakter iman tumbuh? Ya, yaitu ketika anak usia sebelum 7 tahun. Ini adalah fase-fase emas. Jadi 0 sampai 7 tahun itu adalah prioritas kita mendidik keimanan. Nah, apa maksud mendidik keimanan? Apakah anak disuruh menghafal rukun iman? Yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud mendidik keimanan kepada anak ini adalah menjadikan anak itu yakin, menjadikan anak itu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan anak itu berpikir positif tentang Allah Subhanahu Wa Taala, berpikir positif tentang agama Islam ini. Dalam hati anak mengatakan bahwa agama Islam itu luar biasa. Ternyata sholat itu seru banget. Ya. Ternyata ibadah itu menyenangkan sekali. Nah, pendidikan keimanan sebenarnya adalah pendidikan hati. Ini pendidikan hati. Maka kalau anak di bawah usia 7 tahun, sudah banyak diberi tekanan-tekanan materi-materi kognitif. Ya, harus bisa menghafal ini, harus bisa menulis ini, harus bisa hitung-hitungan ini. Kalau hati anak tidak tumbuh kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tumbuh kecintaannya terhadap pelajaran, ya, sebelum tumbuh kecintaan sudah dipaksa, itu akan melukai fitrahnya. Maka tidak heran makin besar anak makin malas belajar. Karena apa? Karakter imannya nggak tumbuh, hatinya tidak ditumbuhkan terlebih dahulu, kecintaannya tidak ditumbuhkan terlebih dahulu. Jadi kalau mungkin ada orang tua mengeluh, anak saya kok malas belajar, kenapa ya? Solusinya apa? Apa masalahnya? Masalahnya belum mencintai belajar. Ya. Nah, mencintai belajar itu dibangun kapan? Sebelum 7 tahun. Anak saya kok sekarang malas sholat. Mengapa malas sholat? Karena kecintaan terhadap sholat nggak tumbuh. Kapan kecintaan kepada sholat itu ditumbuhkan? Sebelum 7 tahun masa emasnya. Nah, ini. Anak saya kayaknya kok nggak tertarik dengan pelajaran agama. Padahal pelajaran agama itu menyenangkan dan membuat hati tenang. Kenapa anak nggak tertarik? Karena karakter iman belum tumbuh, kecintaannya belum tumbuh, persepsi terhadap agama masih negatif, bahwa agama itu memberatkan, saya harus menghafal ini, saya harus itu, nggak menyenangkan. Nah, makanya
hikmah dari diperintahkannya sholat kepada anak ketika usia 7 tahun, itu sebelum 7 tahun mereka belum diperintah sholat itu apa? Menumbuhkan apa namanya persepsinya, menuntaskan egosentrisnya ketika kecil. Nah, sehingga diharapkan 7 tahun itu sudah tumbuh kecintaan. Maka begitu diperintah sholat, nggak repot-repot. Ya, karena kecintaan sudah tumbuh. Tapi kalau dari kecil sudah ditekan, dipaksa ini, dipaksa itu, ya suruh ini, sedang bermain dipaksa belajar, maka akan timbul luka. Belajar itu nggak menyenangkan. Dan itu melekat pada pikiran bawah sadarnya. Maka begitu 7 tahun diperintah sholat, dia masih susah. Karena apa? Masa bermainnya belum tuntas, egosentrisnya belum tuntas, persepsinya belum tumbuh, persepsi positifnya. Karena tekanan-tekanan itu yang melukai fitrahnya. Nah, kemudian selanjutnya setelah cinta itu tumbuh, maka masa emas karakter belajar adalah 7 tahun. Ini bersamaan dengan diperintah sholat. Ya, karena tamjiz di sini maksudnya adalah anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia sudah tahu kalau es itu dingin, kalau api itu panas. Ya, makanya diperintah sholat untuk berpikir, bernalar. Nah, ini masa-masa anak banyak bertanya. Kalau karakter iman sudah tumbuh yang jadikan fondasi, ya otomatis anak tidak usah disuruh belajar. Karena belajar bagi dia itu tuntutan dirinya, hatinya, tuntutan jiwanya. Nah, kalau anak malas belajar berarti luka jiwanya, yaitu fitrahnya tadi. Nah, makanya ini urut. Ya, karakter iman harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum yang lain. Kalau karakter iman sudah tumbuh, sudah kuat, insya Allah yang lain akan lebih mudah menjadi kokoh. Tapi kalau karakter iman ini nggak tumbuh, yang setelahnya itu juga akan tidak baik pertumbuhannya. Ini. Nah, setelah anak banyak belajar terkait dengan sholat ini, mereka sudah diajari sholat. Kalau karakter imannya sudah tumbuh, dia akan banyak bertanya tentang masalah sholat, bacaannya bagaimana, cara melakukan sujud, rukuk itu bagaimana, dia akan bertanya dengan sendirinya kalau karakter iman tumbuh. Nah, akhirnya 10 tahun setelah dia belajar, maka Rasulullah bersabda, "Wadribhum 'alaiha wa hum abna'u asrin." Pukullah dia ketika dia itu tidak mau sholat. Nih, karena apa? 0 sampai 7 tahun sudah ditumbuhkan kecintaan terhadap sholat, 7 sampai 10 sudah diajari sholat, harusnya 10 tahun nggak perlu dipukul, karena apa? Insya Allah sudah mandiri sholat, karena sebentar lagi balik. Nih. Nah, 10 tahun ini adalah fase-fase tancap gas, karena sebentar lagi balik, maka tancap gas di sini, ya, maksudnya adalah sudah mulai agak dikencengi. Kalau kita ingin menekan anak, itu ya di usia-usia ini, tapi dengan catatan karakter sebelumnya harus sudah tumbuh. Kalau 10 tahun karakter iman anak belum tumbuh, kemudian kita tekan, itu bukan berarti dia makin menjadi beriman, tidak, justru malah menjadi berkurang keimanannya karena merasa tertekan, malah menjadi lebih benci terhadap sholat. Karena apa? Karakter iman nggak tumbuh, maka walaupun 10 tahun, kalau karakter iman nggak tumbuh, tumbuhkan terlebih dahulu karakter iman. Baru nanti karakter berikutnya. Jadi ini urutan ini nggak bisa dibulak-balik. Mungkin umurnya bisa bergeser, ya fase-fasenya bisa digeser. Tetapi urutannya karakter iman dulu, belajar kemudian baru bakat, itu tidak boleh ditukar-tukar. Nah, usia 10 tahun ini seharusnya anak itu sudah dijuruskan. Nih, sudah dijuruskan. Ini terjadi pada generasi sahabat radhiyallahu anhum dulu. Sahabat-sahabat kecil yang dididik oleh Rasulullah itu, mereka menjelang balik, ya, usia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun itu sudah memiliki peran seperti orang dewasa. Ya, Zaid bin Sabit usia 13 tahun sudah bisa menjadi penerjemah Rasulullah. Ya. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang waktu itu masih kecil, ya, itu juga sudah ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada usianya masih belia di bawah 15 tahun. Atau mungkin pas tepat 15 tahun. Nah, sekarang kita lihat anak-anak kita yang usia 15 tahun sekarang ini lagi ngapain? Paling-paling pegang game, pegang HP, main game. Atau mungkin chat-chatan dengan teman-temannya. Begitu ditanya tentang jihad, ya, ditanya tentang masalah peran orang yang dewasa, ya, peran manfaat ke masyarakat, mereka belum berpikir ke situ. Karena apa? Mungkin karakter sebelumnya belum tumbuh. Nah, harapannya nanti begitu balik, ya, ini sudah bukan anak-anak lagi, ya.
Harusnya balik itu anak kita apabila karakter ini tumbuh semuanya, datang bersamaan balik itu adalah akil. Maka disebut dengan akil balik. Walaupun sejatinya tidak ada istilah akil balik dalam agama Islam. Dalam fikih itu nggak ada. Tapi faktanya banyak sekali anak-anak kita ini secara fisik sudah balik, tapi ternyata mereka belum akil. Ya. Mengapa? Karena karakternya tidak tumbuh. Ya, kalau balik itu keniscayaan, itu terkait dengan kedewasaan fisik. Tapi kalau akil itu terkait dengan kedewasaan mental, akibat dari karakter yang nggak tumbuh, yang mundur, akhirnya bisa jadi dia baliknya itu usia 12 tahun, nanti akilnya itu setelah usia 25 tahun. Jadi ada rentang 12 sampai 25 tahun, balik tapi belum akil. Nah, balik sebelum akil ini sering disebut dengan istilah remaja. Jadi nggak ada dalam fase perkembangan anak remaja, nggak ada. Adanya hanya dua, anak-anak dan dewasa. Nggak ada namanya remaja. Maka remaja itu sebenarnya makhluk asing, ya, yang tidak ada dalam pendidikan Islam. Bahkan pendidikan umum pun itu nggak ada remaja, adanya ya anak-anak dewasa. Ini. Nah, makanya sejatinya pendidikan anak-anak kita itu adalah mendatangkan akil bersamaan dengan baliknya. Makin panjang datangnya akil, berarti makin belum berhasil pendidikan yang diterapkan. Ini makanya idealnya 10 tahun sudah penjurusan, sehingga begitu balik dia sudah berperan. Ini. Jadi lulus SMP itu mereka sudah berperan. Sebenarnya di pendidikan kita dulu itu ada namanya pendidikan-pendidikan penjurusan yang tingkatnya tingkat SMP. Ada yang namanya dulu sekolah ST, sekolah teknik. Itu tingkat SMP. Mereka lulus SMP punya keterampilan teknik. Entah listrik, entah itu bangunan. Ya. Ada juga yang lulus SMP itu memiliki keterampilan di bidang akuntansi. Waktu itu ada sekolah menengah ekonomi pertama, SMEP. Ya. Jadi begitu lulus sudah terampil dalam akuntansi, lulus SMP. Itu sebenarnya bagus sekali, tapi kodarawa sekarang itu kok dihilangkan. Ya. Sehingga akhirnya sekarang remaja itu makin banyak. Ya. Yaitu orang-orang atau manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang mereka sudah balik tapi ternyata belum akil. Dan kecenderungan pendidikan kita itu malah memperlambat akil sehingga memperpanjang remaja. Padahal remaja itu adalah masa-masa yang rentan sekali, masa-masa membahayakan. Nah, ini karakter-karakter yang tumbuh pada anak-anak kita dan kehebatan-kehebatan anak kita, sehingga kalau kehebatan ini kita tumbuhkan sesuai masa emasnya, maka harapan kita adalah anak kita balik, mereka otomatis akan akil, sehingga dia akan segera menjadi seorang yang berperan dan siap memikul beban syariat, yaitu mukallaf. Ini mukallaf. Jadi begitu balik, betul-betul dia sudah siap mukallaf berperan sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Nah, di samping anak kita tadi memiliki kehebatan-kehebatan yang membutuhkan pengakuan, tapi ternyata Allah SWT berfirman, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi walaupun mereka lahir punya kecondongan kepada hal-hal yang positif, sudah condong kepada Islam, itu bukan berarti anak lahir itu langsung tahu ilmu fikih, langsung tahu ilmu nahwu sorof dan sebagainya, bukan. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi memiliki kecondongan kepada kebaikan. Ini. Jadi jangan kita kemudian, sudahlah, wong anak kita sudah condong kepada kebaikan, sudah biarin aja tumbuh kebaikan itu, nggak usah dididik. Itu salah, itu namanya pembiaran. Ya, pembiaran. Dan demikian juga kita juga salah apabila mengatakan anak kita kan lahir nggak tahu apa-apa, ya sudah pokoknya ikut orang tua saja. Ya paksa anak itu nggak tahu, yang tahu orang tua. Padahal yang menjadikan anak baik dan tidak kan orang tua. Akhirnya terjadilah pemaksaan. Nah, pemaksaan ini akibat anak dianggap kertas putih yang kosong karena hanya menggunakan satu dalil, tidak menggunakan dalil yang lain. Nah, ini jadi akhirnya kondisi anak walaupun mereka lahir itu hebat-hebat semua, tapi ternyata mereka dalam kondisi tidak tahu apa-apa ketika lahir, butuh dibimbing. Maka pendidikan itu ada dua, yaitu pengakuan dan pembimbingan. Tanpa anak diakui, hanya dibimbing saja munculnya pemaksaan, anak merasa tertekan. Kalau hanya mengakui tanpa bimbingan, itu namanya pembiaran, anak tidak ada kendali.
Maka dua-duanya kita terapkan. Kita harus mengakui anak kita semuanya hebat, di sisi lain kita harus membimbing kehebatan mereka. Ini adalah prinsip pendidikan karakter atau prinsip pendidikan Islam yang dasarnya adalah kembali kepada fitrah, yaitu hakikat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang manusia yang lahir tidak tahu apa-apa, Imam Syafi'i mengatakan falaisal mar'u yuladu aliman, ya tidak seorang pun lahir dalam keadaan sudah berilmu, enggak ada. Mereka lahir enggak tahu apa-apa. Nah, jadi kesimpulannya memang anak kita terlahir tidak tahu apa-apa, namun anak bukanlah kertas putih yang kosong. Karena anak terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu telah dibekali karakter-karakter kebaikan yang condong kepada Islam. Inilah kesimpulan tentang hebatnya anak-anak kita yang harus kita akui, yang harus kita gali kehebatannya, sehingga kita menjadi lebih rileks, menjadi lebih mudah dalam mendidik mereka. Sebenarnya kita hanya mengubah mindset, mengubah pola pikir, arah pandang pendidikan. Ya, jangan-jangan yang kita lakukan terlalu berlebihan sehingga melukai fitrahnya. Jangan-jangan yang kita lakukan itu terlalu santai, terlalu lalai, ya sehingga anak nggak terkendali. Ini makanya harus selaras antara pengakuan kehebatan anak, ya, pengakuan bakat, karakter keimanan, karakter belajar. Juga kita harus membimbing mereka karena ketidaktahuan mereka. Nah, maka metode pembelajaran pendidikan karakter, ya, atau pendidikan berbasis fitrah itu sebenarnya adalah menumbuhkan karakter iman, menumbuhkan karakter belajar, menumbuhkan karakter bakat, diselaraskan dengan karakter perkembangan anak. Ini kesimpulan ya pertemuan untuk kali ini. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah yang memandu. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, ya, dipersilahkan. Silakan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk Ustadz Abdul Khalik yang sudah memberikan kajian pada malam hari ini. Untuk tanya jawab kita buka untuk 3 pertanyaan, ya Ustadz, ya, karena mengingat waktunya juga sudah malam. Ya, silakan ayah dan bunda yang akan bertanya tentang materi kita, pembahasan materi kita malam ini, monggo silahkan. Bisa di unmute atau bisa di unmute ya chatnya. Chatnya di sini. Monggo silahkan yang akan bertanya. Assalamualaikum, Miss. Ya, waalaikumsalam. Ya, Miss, saya mau tanya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Ya, silakan. Niku apa? Misalkan kita sudah memberikan bermacam-macam kegiatan ke anak, terus dan anak melakukan semua kegiatan, maksudnya untuk melihat, oh anak ini bakatnya ini, itu gimana ya Ustadz? Ya, jadi semua kegiatan sudah dilakukan dan mencakup semua bakat, semua gaya belajar, kok semuanya tercakupi, tapi melihat mana yang paling menonjol itu bagaimana? Masih bingung gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa makin muda usia anak itu makin susah menggali bakatnya. Makanya untuk usia 0 sampai 7 tahun, kita cukup menggali bakat anak hanya dibagi menjadi 2. Ya. Cukup bagi menjadi 2, 0 sampai 7 tahun. Yaitu apakah dia termasuk ekstrovert atau introvert. Dia termasuk anak yang senang bergaul apa senang menyendiri. Ini. Itu untuk usia 0 sampai 7 tahun. Jangan sampai langsung kita di bawah usia 7 tahun langsung tajam begitu saja, nanti profesinya kelak demikian, itu susah banget. Karena perlu kita ketahui bahwa bakat itu terpendam. Bakat itu ada di jiwa anak yang muncul ketika anak beraktivitas. Bakat itu sifat-sifat. Ya, sifat itu bisa tampak ketika beraktivitas. Nah, karena anak itu masih punya egosentris, ya terutama masih kecil-kecil, otomatis bakat-bakatnya itu masih tertutupi dengan perilaku egosentrisnya, sehingga kesusahan orang tua untuk menggali. Nah, makanya cukup dari aktivitas anak di bawah 7 tahun itu, apakah dia termasuk introvert atau ekstrovert, senang ketemu orang atau senang menyendiri. Nanti setelah 7 tahun sampai 10 tahun itu digali menjadi 3, ya, digali menjadi 3. Apakah anak kita itu senang bergaul? Apakah anak kita itu senang berpikir? Ataukah anak kita itu senang bekerja atau beraktivitas fisik? Nanti akan kelihatan di situ.
Kalau anak itu misal kelas 2 SD atau 3 SD, itu senangnya keluar rumah terus. Ketika masa pandemi kayak gini gelisahnya luar biasa. Rindu sama teman-temannya. Lah ini pertanda dia senang bergaul. Kalau ada anak masa-masa pandemi seperti kok nikmat banget di rumah, ya. Dia di kamar seharian menikmati dan tidak ada tekanan kejiwaan, ini bisa jadi dia senang berpikir, ya. Kalau masa-masa pandemi seperti ini kok anak itu semua beres semua di rumah, dibongkari semuanya, ada yang dibetulkan, ada yang dirusak dan sebagainya, tidak mau nganggur, nggak mau diam. Berarti tipe anak kita adalah senang bekerja. Nah, apa jadinya kalau dia senang bergaul? Ya bisa jadi nanti menjadi humas, ya terkait dengan salesman, entrepreneur, pokoknya peran-peran yang terkait dengan ketemu orang. Ini jadi manajer dan sebagainya. Nah, kalau anak kita yang diam di rumah, ya di kamar berpikir, ya senang belajar, matematikanya bagus, menghafalnya cepat, ya jadi ilmuwan, Pak. Ya. Nanti peran-perannya adalah peran-peran yang tidak banyak ketemu orang. Tapi kalau anak kita senangnya bongkar-bongkar, nggak mau nganggur, ya gerak terus, semuanya dipegang, semuanya dibongkar. Ya bisa jadi anak kita bisa menjadi ahli di bidang teknik, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah keterampilan fisik. Ini. Nah, ini usia 7 sampai 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun itu diurai lagi. Ya. Banyak teori tentang pendidikan bakat, ya. Kalau menurut Gallup Organization itu dibagi menjadi 34. Ya, 34. Terus menurut Abah Rama dibagi menjadi 30 termasuk strength, tipologi. Nah, di dalam pendidikan Islam ternyata ada juga masalah bakat. Dibagi menjadi 53. Jadi nanti disebutkan ada bakat namanya bakat al-basyasah, yaitu bakat orang yang senang tersenyum, wajahnya selalu ceria, seolah-olah nggak pernah sedih, itu al-basyasah. Dalam Islam ada itu. Terus nanti ada juga bakat as-saja'ah, pemberani anaknya itu. Ada bakat nanti al-haya, malu. Nah, itu dalam Islam ada dan Quran Sunnah disebutkan. Ya. Nah, ini jadi metode itu banyak sekali, ya. Tapi insya Allah Ta'ala yang paling tepat, ya, yang paling menarik bagi kita, karena kita adalah kaum muslimin, kita menggunakan yang sebetulnya adalah Quran. Nah, kemudian harapannya setelah 10 tahun itu, bakatnya sudah ketemu, maka begitu balik, dia sudah memiliki peran. Jadi, bakat mulai tajam setelah usia 10 tahun, itu mulai tajam. Sebelum 10 tahun masih samar-samar, ya. Karena egosentris itulah yang menutupi bakat anak-anak kita. Demikian, Bunda, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, pertanyaan kedua, apakah ada yang akan bertanya? Ada, Miss. Boleh, Miss? Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum, Ustadz. Warahmatullahi. Anak saya umurnya 3 tahun. 3 tahun 2 bulan. Saat ini karena memang aktivitas di rumah, jadi kita coba ngelatih untuk sholat dan baca Iqra. Tapi memang kalau dilihat sih belum terlihat kayak kecenderungan untuk mau sholat gitu loh, Ustadz. Jadi mungkin ada tips dan trik dari Ustadz, gimana bagusnya kita sebagai orang tua biar tidak ada kesan memaksa. Terus kemudian Ustadz, bagaimana sebenarnya caranya kita membangun karakter keimanan di usia seperti ini gitu. Mungkin dari saya itu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak usia 3,5 tahun itu, atau bisa dikatakan itu fase tufulah, yaitu fase di mana anak belum diperintah sholat. Ini, jadi Nabi menyuruh kita memerintahkan anak kita sholat itu ketika anak kita usia 7 tahun. Nabi tidak menyuruh kepada kita perintahkan anakmu sholat sedini mungkin, tapi ketika usia 7 tahun. Hikmah dari perintah ini, perintah 7 tahun itu, bahwa sebelum 7 tahun itu sebenarnya untuk menumbuhkan karakter keimanan. Itu untuk menumbuhkan kecintaan terhadap sholat, kecintaan terhadap Al-Quran, kecintaan terhadap ibadah yang lain, kecintaan terhadap Allah SWT, Rasul dan sebagainya.
Nah, maka untuk usia-usia ini sebenarnya tugas kita adalah menumbuhkan kecintaan, bukan untuk melatih. Pelatihan itu dimulai 7 tahun. Ya, kita tidak masalah mengajarkan mereka sholat, tidak masalah mengajarkan mereka menghafal Quran, tidak masalah mengajarkan qiraati, tidak masalah mengajarkan menulis membaca, tapi dalam rangka menumbuhkan kecintaan, mahabbah pada diri anak. Nah, sedangkan perlu sebagaimana tadi dijelaskan bahwa usia 0 sampai 7 tahun sebenarnya itu masa-masa pendidikan hati. Jadi apapun yang orang tua lakukan itu jangan sampai melukai hati anak. Jadi tugas orang tua untuk anak-anak yang 0 sampai 7 tahun adalah bahagiakanlah dia. Ya, kita jangan tergesa-gesa menjadikan anak usia dini itu tampak soleh. Ya, sebenarnya panen kita dalam pendidikan itu ketika anak balik nanti. Ya, ketika masih kecil belum tampak, mungkin masih egosentrisnya sedang tumpah-tumpahnya, anak nggak bisa dikendalikan dan sebagainya, masih kecil karena itu fase-fase egosentris. Kan ada kisah Rasulullah SAW itu mengajak cucunya, kemudian ketika sujud beliau itu ditunggangi sampai sujud beliau kan lama banget itu. Menunggu cucunya sampai puas bermain kuda-kudaan, setelah cucunya turun baru Nabi mengangkat kepala. Ini menandakan bahwa Rasulullah itu menuntaskan egosentris anak. Rasulullah tidak segera melatih anak. Kamu tuh jangan begini kalau sholat. Ini mengganggu namanya tidak dimarahi Rasulullah, bahkan Rasulullah memfasilitasi dan membiarkan anak itu. Karena apa? Untuk menumbuhkan kecintaan. Oh, ternyata sholat itu asik ya, sholat aku bisa main kuda-kudaan ya. Ternyata orang-orang yang sholat itu baik sekali ya, setia menunggu saya, sabar menunggu saya sampai saya puas bermain. Ternyata sholat itu luar biasa, agama Islam ternyata hebat. Ternyata Rasulullah itu adalah orang yang paling agung, akhlaknya baik banget sama saya. Nah, itu imaji-imaji yang dibangun ketika mereka kecil. Akhirnya akan melekat pada pikiran bawah sadarnya dan akan terbawa seumur hidupnya sehingga dia seumur hidup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda kalau usia-usia segitu adanya tekanan-tekanan. Itu membahayakan karena orang tua tergesa-gesa ingin segera panen, ya. Padahal sejatinya panen kita itu ketika mereka balik, ya. Nah, ini perlu dipahami ya, ini masa-masa penting usia 0 sampai 7 tahun, masa-masa emas untuk karakter yang paling utama yaitu karakter keimanan, ini pondasi. Maka jangan terlewat masa-masa ini. Seandainya terlewat pun masih ada recovery. Walaupun usianya sudah balik pun seandainya karakter iman nggak tumbuh pun masih bisa direcovery, tapi kan lebih lama waktunya, lebih susah. Ya mending mumpung anak-anak kita masih kecil, ya jadi masa-masa menumbuh karakter keimanan itu kita lakukan. Nah, terus kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menumbuhkan karakter iman? Karena karakter iman itu pendidikan hati, maka buatlah anak ini takjub. Caranya dengan apa? Kita sering berkisah. Kita baca Quran, di situ ada kisah yang seru, anak nanti akan terkagum-kagum. Ternyata Al-Quran itu kisahnya seru-seru banget. Ya, seru sekali. Coba kalau saya nanti bisa menghafal, saya bisa membaca, pasti seru sekali. Kemudian diajak bermain dengan keluar, bermain air, bermain ke sawah, melihat laut, melihat matahari. Kita bercerita kepada anak bahwa itu Allah yang menciptakan. Kalau kita bicara tentang perkara-perkara gaib pada usia-usia ini, anak langsung menangkap, tidak banyak berpikir karena masa ini adalah masa-masa imaji. Ya, kita mengatakan bahwa sebagai contoh seandainya kita mengatakan kepada anak-anak, nanti di surga itu ada lautan es krim. Semua rasa di sana ada dan di sana gratis. Anak percaya itu. Karena anak kecil. Coba kalau kita bicara kepada orang dewasa, mesti dia akan banyak bertanya. Ya, akan membantah. Nah, ini kesempatan kali ini maka perbanyak-banyaklah kita bercerita tentang kebesaran Allah. Bukan untuk melatih ya sehingga mereka tertekan. Boleh mengajari apapun tapi jangan sampai melukai fitrah keimanan ini, yaitu menumbuhkan kecintaan. Jadi banyak berdialog, berkasih sayang, memberikan teladan. Maka bisa kita katakan bahwa pendidikan hati ini tidak diajarkan, Bunda, ya. Pendidikan hati ini itu ditularkan. Kita sering sekali mendidik karakter. Kita sering sekali mendidik budi pekerti, mendidik adab akhlak. Itu dengan cara seperti mendidik ilmu. Nah, sehingga anak-anak itu akhirnya pandai tentang ilmu adab akhlak. Tapi mereka tidak bisa mempraktekkan karena apa? Karena pendidikannya sama seperti mendidik ilmu. Jadi mendidik adab akhlak, keimanan itu beda dengan mendidik ilmu, ya. Jadi
mendidik adab akhlak atau keimanan itu dengan ditularkan, maka keteladanan di sini yang terpenting. Kemudian mendidik ilmu itu dengan cara diajarkan. Maka kesimpulannya, yang paling pokok dalam pendidikan keimanan ini adalah menjadikan orang tua, diri orang tua sebagai teladan. Sehingga orang tua dianggap orang yang paling hebat yang ada di muka bumi ini, yang dia lihat. Ini tugas orang tua. Kalau itu bisa dilakukan oleh orang tua, maka dengan mudah sekali karakter iman akan tumbuh insya Allah Ta'ala. Ya, jadi keteladanan. Nah, kadangkala masalah pada diri anak yang masih belum tumbuh karakter keimanannya, kesadarannya belum tumbuh, bisa jadi karena kita sebagai orang tua nggak bisa dijadikan teladan. Ya, kalau kita mengajarkan akhlak kepada anak, maka kita sebagai orang tua harus berakhlak terlebih dahulu. Itu syarat utamanya. Ya, bagaimana kita bisa mengajarkan akhlak, kita sendiri juga kurang akhlaknya. Ini kita masih berbicara kadang-kala membentak kepada anak, masih melukai hati anak. Itu berarti bagi anak kan dianggap orang tua tidak berakhlak. Ya, walaupun niat orang tua adalah baik untuk mendidik. Nah, ini metodenya demikian. Jadi intinya pendidikan karakter keimanan adalah pendidikan hati, dan pendidikan hati itu bukan diajarkan, tapi intinya adalah ditularkan dengan keteladanan. Ya demikian. Walah. Silakan yang lain, monggo Bu. Ya, ini ada Bunda Anissa dengan Bunda Intan. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, Ustadz ya. Ya, silakan. Ya, monggo silakan Bunda Intan dulu atau Bunda Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, anak saya usia 6,5 tahun. Dari awal mungkin saya mendidik dia terkait pengenalan keimanan. Mungkin waktu itu, waktu kecilnya, dia sering diajak sama ayahnya sholat ke masjid dan lain-lain, baca Quran. Dan nah pas di usia 6 tahun sekarang kok setiap kita ngajak dia untuk sholat itu kok agak susah, soalnya kan umur dia akan mendekati 7 ya, jadi ketakutan kami apa nanti di usia 7 tahun itu dia akan bisa mengerjakan sholat, atau apakah memang dulunya fitrah keimanan dia sudah kami cederai gitu. Nah, bagaimana memperbaiki itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ya, Insya Allah itu masih usia 6,5 tahun, belum terlambat. Ya. Jadi ada metode recovery namanya. Walaupun anak usianya sudah melewati fase emas, namun ternyata bisa diulang kembali berapapun usianya. Jadi ketika kecil memang banyak anak-anak yang mau datang ke masjid karena apa? Karena rasa penasaran mereka. Ya, rasa penasaran. Lah, terkadang orang tua itu sudah tergesa-gesa, akhirnya merutinkan. Anak yang tadinya nggak begitu tertarik ikut, akhirnya ayo ikut. Nah, akhirnya anak ikut saja. Padahal dalam hati anak mungkin lagi tidak ingin ke masjid. Nah, akibat mungkin orang tua sebenarnya efek dari keinginan orang tua yang ingin segera anaknya soleh sebenarnya itu. Ya, padahal anak memiliki fase-fase perkembangan. Akibatnya bisa jadi yang terjadi pada anak itu terluka fitrah atau karakter keimanannya, terluka. Walaupun niat orang tua baik, jadi tanpa sengaja orang tua melukai karakter keimanan. Sejatinya usia 6,5 tahun itu mereka sudah mulai tertarik untuk sholat, malah lebih semangat untuk sholat. Nah, kalau mereka makin tambah umurnya makin tidak tertarik, berarti ada luka karakter keimanannya. Nah, caranya bagaimana? Diulang kembali. Ya, sudahlah, nggak usah dipaksa dulu, toh mereka belum diperintah sholat. Seandainya diperintah masih nggak sholat pun juga tidak berdosa, karena anak dicatat dosanya setelah balik. Nah, mumpung belum balik dan belum punya dosa, kita beri kelonggaran pada dia. Untuk apa kelonggaran itu? Menumbuhkan karakter keimanannya, kesadarannya. Maka ulangi lagi caranya, ya, berbuatlah lembut pada anak tersebut, sering diajak ngobrol, jangan disalahkan dulu, ya. Biarlah egosentrisnya dituntaskan dulu. Memang awal-awal ada masa euforia itu melunjak dia itu, yang tadinya disuruh ke masjid ternyata sekarang seolah-olah bebas. Ini bukan seumur-umur dia akan seperti itu. Ini masa euforia itu ada fasenya, nanti selesai.
setelah euforia selesai, maka fitrah itu akan tumbuh kembali, karakter itu akan tumbuh kembali. Dan lama tidaknya euforia itu tergantung berapa dalam luka dari karakter keimanannya itu. Jadi ada euforia nanti itu efek sampingnya. Jadi orang tua berharap untuk sabar. Jadi ulang lagi, ya, senangkan hatinya, ya, banyak diberi apresiasi, banyak dipuji, ya, sehingga dia merasa nyaman. Oh, ternyata ayahku sayang, ibuku sayang kepada aku. Ini yang dikhawatirkan, dia merasa bahwa ayah dan ibu tidak sayang. Ya, perlu kita ketahui bahwa tidak ada orang tua yang tidak sayang anaknya. Saya ulang lagi, tidak ada orang tua yang tidak sayang anaknya. Tetapi faktanya, banyak anak yang merasa tidak disayang oleh kedua orang tuanya. Ini, padahal betapa sayangnya kedua orang tua, tapi banyak anak yang merasa tidak disayang oleh kedua orang tuanya. Mengapa demikian? Karena salah bahasa, salah metode pendidikan. Ini, salah metode. Nah, sehingga anak merasa tertekan dan sebagainya, merasa bahwa dirinya tidak disayang. Karena merasa orang tua tidak paham tentang dirinya. Nah, makanya tadi untuk merecovery-nya, ya usia 6,5 tahun, kenali dirinya. Ya, apa yang dia inginkan, keluh kesahnya kita dengarkan, sehingga dia merasa dihargai, merasa diakui, pengakuan. Nah, setelah itu, ada efek euforia nanti dia itu. Yang ngelunjak, makin tambah malas lagi untuk pergi ke masjid. Tapi itu masa euforia, untuk membuang racun-racun psikologis yang selama ini mungkin ada atau muncul di dalam jiwanya. Nanti kalau racun itu sudah hilang, akhirnya fitrahnya muncul lagi dan kecintaan untuk sholat itu akan tumbuh lagi. Dan kebencian kepada orang tua atau tidak suka kepada orang tua sudah hilang ketika dibuang ketika masa euforia tadi. Nah, ini sebenarnya pembahasan recovery ini panjang dan itu saya tulis di buku tersendiri, yaitu recovery karakter berbasis fitrah, ya, buku ketiga saya. Ini tentang bagaimana merecovery anak-anak atau orang yang sudah terlanjur lewat fase masa emasnya. Yaitu antara lain ya diulang lagi, ya sesuai dengan urutan karakter tadi, yaitu mulai dari karakter keimanan. Jadi ulang lagi sebagaimana fase-fase awal-awal dulu ketika masih kecil. Demikian ya, wa'alam. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah gaya belajar anak itu turunan dari orang tuanya atau enggak Ustadz? Kayak yang Ya. apa tadi, kinestetik atau auditory itu? Ya itu Ya. aja Ustadz. Ya, jadi kalau berdasarkan dalil atau nas, tidak satupun yang menyebutkan bahwa gaya belajar bakat itu turunan dari orang tuanya atau kakek neneknya. Tapi secara fakta banyak sekali yang bakat anak itu mirip dengan orang tua. Tapi juga banyak juga yang betul-betul anak itu berbeda jauh dengan orang tuanya. Sebagai contoh, ada orang tua yang punya usaha teknik bengkel misal. Ya, ternyata enggak satupun anaknya yang mau menekuni bidang itu. Jadi banyak sekali itu. Maka kesimpulan saya pribadi ya bahwa sejatinya gaya belajar, keunikan itu, ya kemudian bakat itu bukan keturunan dari ayahnya. Walaupun mungkin ada unsur itu, tapi kadarnya saya nggak tahu. Nah, entah itu keturunan atau tidak, yang penting kita gali saja. Ya kalau kita sebut kul ya'malu ala sakilati, setiap orang itu akan melakukan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Itu berarti unik. Ya. Kalau sudah unik berarti jelas antara ayah dan anak pasti berbeda. Pasti berbeda. Nah, makanya saya cenderung untuk berpendapat bahwa sebenarnya bakat itu bukan keturunan, tapi memang sudah Allah berikan kepada masing-masing orang sesuai yang Allah kehendaki. Jadi kembali lagi saya katakan, kita nggak usah terlalu banyak memikir ini keturunan atau tidak, yang penting kita gali saja sebenarnya bakat anak kita apa. Nah, jadi termasuk gaya belajar. Nah, gaya belajar. Jadi gaya belajar ini bisa jadi antara orang tua dan anak juga berbeda. Kita nggak bisa menyamakan ini ayahmu gaya belajarnya visual, maka kamu visual saja, nggak bisa. Ya, tetap kita harus menggali karena itu keunikan setiap manusia. Ya, entah itu anak, entah itu bapak atau ibu dan sebagainya. Jadi mohon untuk digali Bu ya. Jadi bukan terus akhirnya mengandalkan orang tuanya seperti ini. Khawatirnya nanti kalau itu kita menganggap keturunan, akhirnya munculnya nanti pemaksaan lagi.
ya ini bapakmu lebih tahu, orang tuamu atau ibumu lebih tahu, karena bapak ibu tuh kayak gini, kamu harus nurut. Nah, akhirnya muncul pemaksaan lagi, nanti akan bisa melukai fitrah dan karakternya tadi. Khawatirnya demikian. Jadi kesimpulannya ya masalah apa namanya itu turunan atau tidak. Jadi kita nggak usah terlalu banyak membahas itu, ya sampai datang nas atau dalil yang jelas kepada kita. Yang terpenting bagi kita adalah kita gali ya potensi gaya belajar anak dan bakat anak sehingga kita mengenal, mengetahui sehingga metode yang kita terapkan pada anak-anak kita itu tepat. Ya, demikian. Iya, Masya Allah. Ilmu yang kita dapat malam ini benar-benar sepertinya mengetuk hati kita semua ya. Betapa selama ini kita istilahnya, oh iya kita mengembangkan karakter bakat, mengembangkan karakter belajar, tapi ternyata karakter keimanan itu justru yang terbengkalai ya Ustadz ya, yang menjadi urutan nomor kesekian, yang bahkan kita mencederai gitu karakter keimanan dengan istilahnya banyak tugas-tugas yang mengharuskan seperti menghafal, mengharuskan seperti ini, seperti itu gitu. Nah Ustadz Khalid, insya Allah nanti tetap bersambung ya Ustadz ya di minggu-minggu berikutnya kita meneruskan lagi ya Ustadz jika kita masih diberikan kesempatan ya. Insya Allah. Iya, baik Ustadz, kami semua mengucapkan terima kasih dan ayah dan bunda untuk kajian parenting hari kita hari ini kami sudahkan sampai di sini. Ustadz Abdul Khalid berkenan untuk menutup, Ustadz, monggo silahkan. Ya, jadi penutup ya untuk yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mendidik anak-anak kita, maka kenali anak-anak kita. Ini yang terpenting, ya, bahwa anak kita manusia. Sebab banyak sekali metode-metode pendidikan yang sejatinya itu adalah untuk melatih hewan, termasuk hewan sirkus, ternyata diterapkan ke manusia. Yaitu manusia tidak ditumbuhkan atau anak tidak ditumbuhkan kesadaran, langsung dilatih. Itu kan sama seperti mendidik hewan sirkus. Ada juga yang tidak dipahamkan, langsung kemudian dibiasakan, bahkan dipaksa. Nah, itu termasuk seperti manusia kok metodenya seperti menginstal mesin atau komputer, ya seperti menginstal aplikasi atau software. Manusia tidak mesin. Maka kembalikan bahwa pendidikan anak kita adalah sejatinya pendidikan untuk manusia. Maka kita belajar tentang hakikat manusia, sehingga kita bisa memperlakukan manusia sesuai dengan aturan yang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, sehingga kita benar dalam mendidiknya. Ya, mudah-mudahan nanti di pekan-pekan berikutnya kita membahas yang lebih detail. Ya, sebenarnya materinya banyak sekali, ya. Tapi saya berikan yang inti-inti insyaallah Ta'ala, ya, dengan waktu yang sangat terbatas, ya. Mudah-mudahan inti-inti ini bisa dipahami oleh ini ibu-ibu semua insyaallah Ta'ala yang nggak ada bapaknya, ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan jalan, ya, memberikan kelancaran di pertemuan perdana ini. Semoga bisa berlanjut dengan lancar untuk pekan-pekan selanjutnya. Dari saya cukup, yang benar dari saya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang dari saya pribadi dan seton. Ya, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta bimbingan dalam mendidik anak-anak. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan terima kasih Ustadz Abdul Khalid